Bali dan industri pariwisatanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ketika orang mendengar nama Pulau Bali disebut, tak jarang paranormanya yang apik dan pariwisatanya yang mendunia adalah hal yang terlintas pertama kali dalam pikiran mereka. Bahkan, muncul narasi bahwa Bali dirintis pertama kali untuk pengembangan pariwisata. Narasi bahwa Bali merupakan daerah tujuan wisata muncul sebagai hasil propaganda pemerintah kolonial untuk memulihkan nama Belanda di khalayak internasional. Setelah terjadi kekerasan dan penghilangan nyawa orang-orang di Bali sebagai respon akan intervensi militer Belanda terhadap Pulau Bali yang dikenal dengan nama Bali Siring. Bali Siring atau Balinisasi adalah politik kebudayaan kolonial yang menggali eksotisme, konservatisme, keunikan dari tradisi dan budaya dan sejarah Bali. Pemerintah Indonesia pun mulai menseriusi pengaturan kepariwisataan di Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan. Disusul dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional atau Riparnas tahun 2010 hingga 2025. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 menetapkan Destinasi Pariwisata Nasional DPN dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN di Indonesia. Disusul dengan Perencanaan MP3EI atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dengan mencegah disparitas mencolok dari daerah-daerah di Indonesia. Industri pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat memainkan peran sentral dalam hubungannya dengan lingkungan fisik. Lingkungan fisik alam menjadi basis utama dari daya tarik pariwisata karena keindahan alam, keanekaragaman flora dan fauna, serta ciptaan alam lainnya yang menjadi magnet bagi wisatawan. Namun, sifat rapuh dari lingkungan alam yang rentan terhadap kerusakan dan ketidaksempurnaannya yang tak terpisahkan dari manusia, menimbulkan tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan ini. Dalam prakteknya, terdapat sejumlah hambatan yang menghambat pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Konflik kepentingan, minimnya partisipasi publik yang efektif, serta pengaruh yang kuat dari pemerintah daerah. Semuanya menjadi faktor-faktor yang menghambat kemajuan dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan. Pengembangan pariwisata sendiri merupakan upaya yang kompleks, melibatkan berbagai perusahaan dan entitas yang menghasilkan beragam layanan dan produk. Tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan, memanfaatkan, serta melestarikan objek wisata. Namun, dalam upaya ini, keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dengan keberlanjutan lingkungan seringkali sulit dicapai. Dalam konteks ini, konservasi, apresiasi, dan pendidikan menjadi kunci penting dalam menjaga keseimbangan antara pariwisata dan lingkungan. Pelestarian budaya, penghargaan terhadap lingkungan, serta keterlibatan masyarakat lokal menjadi faktor krusial untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Dampak pariwisata tidak hanya terbatas pada lingkungan fisik, tetapi juga mempengaruhi masyarakat setempat. Dampak sosial ekonomi, sosial budaya, dan dampak lingkungan menjadi bagian integral dari interaksi antara pariwisata dan masyarakat. Pembuangan sampah sembarangan, limbah dari fasilitas pariwisata, kerusakan terumbu karang, serta perusakan sumber daya alam jadi konsekuensi yang seringkali terabaikan dalam pengembangan pariwisata. Untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dan aktivitas yang berkaitan ke pariwisataan di Bali tetap mementingkan kelestarian lingkungan, pemerintah Bali telah menetapkan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan wisata di Bali melalui Perda Nomor 5 Tahun 2020, bahwa pengusaha jasa wisata atau penyedia fasilitas penunjang pariwisata harus bersifat ramah lingkungan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan telah menentukan jenis-jenis usaha wisata yang mencakup usaha pelayanan perjalanan wisata, seperti biro perjalanan dan rental car, kemudian usaha penginapan yang terdiri dari hotel berbintang, hotel non-bintang, hotel melati, pondok wisata, guest house, dan lain-lain. Usaha penyedia makanan, restoran, rumah makan, dan warung, kemudian usaha tempat hiburan, nightclub, kafe, usaha penyedia cenderamata seperti art shop dan usaha kerajinan. Selain itu, termasuk usaha penyedia objek wisata alam, objek wisata budaya, objek wisata buatan, objek wisata minat khusus, objek wisata pedesaan, dan objek wisata kuliner. Salah satu kegiatan penunjang pariwisata adalah hotel. Menurut Permenpar 18/2016, yang dimaksud dengan usaha hotel adalah perusahaan penyedia akomodasi secara harian berupa kamar di dalam satu atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggarahan yang dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan atau fasilitas lainnya.
Melimpahnya usaha hotel di Bali juga mendulang dampak yang negatif. Menurut Kompas edisi ke-13 Januari 2021, dampak yang paling menonjol dari perkembangan pesatnya hotel adalah limbah penggunaan plastik yang mengakibatkan adanya sampah plastik. Bali dan Indonesia secara umum menjadikan sorotan terkait masalah sampah dan lingkungan. Untuk wilayah Bali, sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Bali nomor 42 tahun 2019 tentang implementasi Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Edaran ini bertujuan untuk mengajarkan masyarakat Bali untuk selalu membawa tas plastik pada saat berbelanja baik di supermarket maupun di warung tradisional untuk menekankan pencemaran akibat sampah plastik. Beberapa hotel di Bali telah menerapkan tren Green Hotel yang menunjukkan bahwa pelaku usaha pariwisata sudah semakin paham dan sadar akan pentingnya penyelenggaraan kegiatan usaha yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah hotel yang bernama The St. Regis Bali Resort, merupakan hotel bintang 5 di kawasan wisata Nusa Dua, Badung, yang menerapkan konsep Green Hotel Management dengan sangat baik dan konsisten melalui konsep filosofis Nyegara Gunung di bawah Marriott International Network Management. Dengan implementasi ini, The St. Regis Bali Resort mampu meraih beberapa penghargaan dari tingkat lokal, nasional, dan internasional karena konsistensi dan eksistensinya dalam manajemen Green Hotel. Berdasarkan komentar tamu bahwa merasakan sangat puas dan loyal terhadap The St. Regis Bali Resort secara optimal. Hingga saat ini, The St. Regis Bali Resort tetap konsisten dengan komitmennya menjalankan bisnis hotel yang ramah terhadap lingkungan, sehingga juga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi hotel, tamu, dan lingkungan sekitarnya. Dimensi konsep Green Hotel di St. Regis Bali Resort ini terwujud dalam Green Design, Energy Management, Environmental Protection, Reduce Consumption, Green Product and Service, dan Social Economic Environment Benefit. Green Design meliputi arsitektur, energi baru, dan konservasi. Implementasi dari Housekeeping Department pada bidang arsitektur yakni The St. Regis Bali Resort menggunakan pintu dan jendela yang dapat melindungi kebisingan menggunakan desain interior yang ramah lingkungan. Implementasi dari Engineering Department pada bidang arsitektur yakni The St. Regis Bali Resort menggunakan pencahayaan alam pada energi baru, yakni dengan memanfaatkan energi baru sumber energi yang dapat diperbaharui, seperti angin, hydropower, tenaga surya, serta biomasa, dan tenaga panas bumi. Sedangkan pada bidang konservasi air, yakni menggunakan sistem pengumpulan air hujan, membangun toilet hemat air, dan mengurangi emisi polusi. Beberapa hal implementasi untuk konservasi air di St. Regis Bali Resort yakni Rainwater Collection Tank, yang merupakan salah satu alat yang dijadikan sebagai tempat pemanenan air hujan. Selain dari harganya yang lebih terjangkau, Rainwater Tank bersifat portable atau dapat dipindahkan. Energy Management. Energy Management yang dimaksud di sini adalah energy management yang diimplementasikan di Housekeeping dan Engineering Department. Sistem manajemen energi merupakan metode perbaikan efisiensi energi yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan kegiatan efisiensi energi dalam sistem manajemen yang sudah ada, sehingga dapat memperhitungkan faktor biaya, lingkungan, ketersediaan usaha, serta beberapa hal lainnya terkait penghematan energi. Selanjutnya, manfaat dari penerapan sistem manajemen energi yaitu menargetkan efisiensi energi yang diterapkan tercapai, spesifik energi dan intensitas energi menurun, kesinambungan program konservasi energi terjaga, menjaga keseimbangan kepentingan stakeholder, serta melestarikan lingkungan hidup. Aplikasi sistem manajemen energi dapat dilakukan mulai dari persiapan, pengumpulan data yang menurun menjadi 3 bagian yakni evaluasi, analisa, dan penyusunan, pemantauan dan pelaporan energi, serta pengembangan sistem database energi yang akhirnya menjadi sebuah laporan sistem manajemen. St. Regis Bali Resort luasnya 9 hektar di mana 7% dari lahan tersebut terdiri dari kebun dan 30% terdiri dari bangunan. Dengan adanya kebun tersebut, The St. Regis Bali Resort sangat hijau dan secara langsung sudah menjaga lingkungan agar tetap asri. Selain itu, amenities yang disediakan di kamar juga ramah lingkungan. Hal yang sudah diimplementasikan oleh Engineering Department di St. Regis Bali Resort adalah penanaman pohon. Beberapa tanaman yang telah ditanam di area St. Regis Bali Resort yakni ada kelapa, pisang kipas,
Jamblang, Bekul, Padang Berduri, dan masih banyak lainnya. Yang keempat ada reduce consumption. The Estee Regis Bali Resort di bawah naungan Marriott International mempunyai program Respect to the Towel atau RTT. Program RTT dilakukan pada saat room attendant melakukan pembersihan kamar, di mana towel yang digunakan oleh tamu dan tidak ditaruh di keranjang oleh room attendant tidak akan diganti dan hanya akan digantung kembali ya rapi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya air dan energi listrik. Estee Regis Bali Resort sudah mengimplementasikan penghematan kertas dengan cara mempergunakan sistem Project Tree sebagai mandatori dari Marriott International. Semua proses untuk pembelian barang, bahan dan alat kerja, serta penambahan tenaga kerja mempergunakan sistem yang disebut Project Tree. Begitu pula untuk mengeluarkan barang dari hotel, Project Tree akan dibuat melalui sistem dan harus ditandatangani oleh Departemen Head, Accounting, dan General Manager. Sistem ini bisa diakses oleh semua bagian administrasi dan kepala bagian di masing-masing departemen. Tujuannya untuk melakukan penghematan kertas. Standar Green Hotel yang kelima adalah Green Product and Service. Green Product adalah suatu produk yang tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan sumber daya alam serta tidak menimbulkan sebuah polusi. Sedangkan service adalah pelayanan yang dilakukan dengan menggunakan alat atau bahan yang ramah lingkungan. Beberapa hal yang sudah diimplementasikan oleh The Estee Regis Hotel yang berhubungan dengan Green Product dan Service oleh Housekeeping dan Engineering Departemennya adalah sebagai berikut. Pada Housekeeping Departemen, implementasi Green Hotel dapat dilihat dari penggunaan dispenser sabun cuci dari keramik untuk semua kamar di The Estee Regis Bali Resort, yang tujuannya untuk mengurangi penggunaan botol plastik. Dispenser sabun cuci dari keramik ini hanya akan diganti apabila pecah atau rusak. Untuk fasilitas seperti sikat gigi, perlengkapan darah cukur, cotton bud, tas sanitasi berbahan katun dan lainnya dibungkus menggunakan pembungkus yang dapat terurai. Pembungkus ini sangat mudah hancur dan aman untuk lingkungan. Selain itu, The Estee Regis Bali juga mempersiapkan 2 kantong laundry dari bahan anyaman di setiap kamarnya. Sedangkan untuk engineering departemennya, sesuai dengan brand standar dari Marriott International, semua kamar didesain sangat mewah. Pada setiap kamar di The Estee Regis Bali Resort harus disiapkan 2 bunga, satu dari tanaman hidup di ruang tamu dengan bunga anggrek, dan di kamar mandi dengan cutting flower. Benefit The St. Regis Bali Resort punya komitmen untuk menjaga lingkungan tetap asri, aman, dan nyaman bekerja sama dengan masyarakat lokal, komunitas hotel, dan juga pemerintah. Resort ini juga mempergunakan local talent untuk menjadi karyawan. Semua karyawan hotel berkomitmen sangat tinggi untuk menjaga lingkungan dalam keadaan bersih dan hijau, sehingga pemandangan hotel sangat terlihatan asri dan sejuk. Hewan seperti tupai dan burung banyak yang berdatang dan hinggap dan berkembang biak dengan baik. Dengan implementasi green management ini, The St. Regis Bali Resort mampu meraih beberapa penghargaan dalam kontribusi dan aktif menjaga lingkungan. Antara lain, penghargaannya adalah penghargaan ASEAN Green Hotel Recognition Award 2021, EarthCheck, dan Trihita Karana Award.